Oke, halo semua, kembali lagi bersama gue The Young Man, The Young Voice, The One and Only here, like Nowhere. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal bahas sebuah film yang berjudul A Beautiful Curse yang rilis pada tahun 2020. Ya, film ini secara garis besar bercerita mengenai sebuah fenomena aneh di sebuah kota yang secara tiba-tiba seluruh warganya mengalami tidur massal dan hanya ada satu orang pria yang tersadar. Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pria tersebut? Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi. Mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan pemandangan kota yang hening dan sepi. Polis lain juga terpasang di mana-mana, karena ternyata kota ini sedang mengalami sebuah fenomena aneh yang membuat seluruh warganya tertidur secara massal. Ya, fenomena aneh ini pun membuat seorang fotografer bernama Samuel. Dia ini secara diam-diam memasuki kota yang telah dikarantina itu untuk mencari tahu sebuah informasi, sekaligus mendokumentasikan apa sih yang sebenarnya terjadi. Para warga yang mengalami tidur massal, mereka pun tidur di sembarang tempat, sesuai dengan kegiatan yang mereka jalani sebelum wabah aneh ini melanda. Contohnya para penumpang bis ini yang tertidur di dalam sebuah bis beserta sopir-sopirnya. Seorang pastor yang tertidur di dalam gereja beserta seluruh jamaahnya. Bahkan ada juga seorang pria yang tertidur di atas pohon. Ya, keanehan itu pun jelas membuat Samuel gak habis pikir. Namun dia ini mengetahui satu hal, jika wabah ini hanya menjangkit manusia, karena dia menemukan seekor ikan yang masih hidup secara normal. Samuel pun kemudian membawa ikan itu ke sebuah rumah yang akan ia jadikan sebagai tempat tinggalnya selama dia tinggal di kota tersebut. Samuel yang mengecek ke tempat tidur, dia pun mengetahui jika rumah itu adalah milik seorang wanita bernama Stella. Setelah dia melihat identitas milik Stella yang menempel di tangannya. Pagi itu Samuel yang menemukan buku catatan milik Stella. Dia pun menemukan sebuah fakta, jika Stella merupakan orang terakhir di kota ini yang terjangkit wabah tersebut. Fakta lain juga ditemukan di dalam catatan itu, di mana jika seorang terjangkit wabah tidur massal, tubuh mereka tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Karena jika tubuh mereka dipindahkan beberapa meter saja dari posisi awalnya, maka jantung korban akan berdetak 100 kali lebih cepat dan akan menyebabkan kematian pada si korban. Ya, jadi hal itulah yang membuat pemerintah tidak memindahkan tubuh korban dan hanya membiarkannya tetap di posisinya masing-masing. Dan fakta yang terakhir, Stella menuliskan jika wabah tidur massal ini ternyata bisa menular. Ya, hal itu pun menjadi alasan pemerintah menutup dan mengkarantina kota ini. Fakta itu pun jelas membuat Samuel sangat ketakutan, hingga dia ini berniat untuk segera pergi meninggalkan kota tersebut. Namun sayang saat Samuel sampai di sekoci miliknya, dia pun dikejutkan dengan danau di kota itu yang telah surut, yang membuatnya kini terjebak di kota yang terjangkit wabah tidur massal. Samuel yang sudah pasrah, dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah Stella. Di sana Samuel yang menemukan kaset rekaman suara milik Stella. Dia pun segera memutarnya, di mana di dalam rekaman tersebut Stella mengatakan jika sebelum wabah tidur massal melanda, dirinya ini sudah merasa kesepian dalam hidupnya, karena memang dia tidak memiliki teman dan hanya hidup sebatang kara,
seusai keluarganya meninggal. Jadi jika suatu hari nanti dirinya tersadar, Stella berharap menemukan orang yang akan menjadi pendamping hidupnya. Selain itu, Stella juga menceritakan jika sebelum dia terjangkit wabah tidur masal ini, dirinya mengalami efek haus yang sangat tidak wajar, di mana dirinya mengaku menghabiskan berpuluh-puluh liter air minum sebelum dirinya akhirnya tertidur sampai hari ini. Selama berhari-hari sampai berminggu-minggu, Samuel pun menghabiskan harinya untuk menjaga Stella, karena dia merasa jika Tuhan telah menakdirkannya untuk bertemu dengan Stella. Walaupun dirinya juga nggak tahu kalau Stella ini akan kembali bangun dari tidurnya atau tidak. Ya, semua kegiatan membosankan itu pun membuat Samuel mulai mengalami halusinasi, diikuti dengan gejala rasa haus yang sangat luar biasa, hingga Samuel pun terpaksa meminum air bunga yang sudah sangat keruh. Ya, akibat terlalu lama tinggal di kota yang terinfeksi wabah tidur massal, ini Samuel pun merasakan gejala yang Stella rasakan sebelum dia terjangkit wabah tidur massal. Samuel yang menyadari jika dirinya telah terjangkit wabah tersebut, dia pun mengambil sebuah alat ketik dan mulai menuliskan beberapa ucapan untuk Stella, mulai dari permintaan maaf karena telah membuka buku catatan pribadinya, hingga semua kegiatan yang selama ini dia lakukan untuk menjaga Stella. Sebelum pada akhirnya Samuel pun benar-benar terjangkit wabah aneh tersebut. Singkatnya, beberapa bulan setelahnya, tiba-tiba Stella ini terbangun dari tidurnya, yang menandakan jika Stella sudah sembuh dari wabah tidur massal. Ya, Stella pun nampak masih kebingungan mengenai apa yang sebenarnya baru saja dia alami. Hingga tiba-tiba dia pun dikagetkan dengan seorang pria asing yang tertidur di rumahnya. Ya, Stella pun berusaha membangunkan Samuel, namun Samuel pun sama sekali tidak meresponnya. Stella yang bingungan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun berusaha mencari tahu mengenai siapa sebenarnya si Samuel ini, kok bisa-bisanya berada di rumahnya. Waktu itu Stella yang menemukan tulisan milik Samuel. Dia pun pada akhirnya mengetahui jika selama ini dirinya terjangkit wabah tidur massal, dan Samuel adalah orang yang selama ini menjaganya saat dia tertidur. Ya, Stella yang mengetahui fakta itu, dia pun kini akan gantian menjaga Samuel. Karena walaupun dirinya gak kenal dengan Samuel, namun dia ini sangat menghargai pengorbanan Samuel yang rela menjaganya sampai dia kini terjangkit wabah tidur massal. Eine öffentliche Durchsage. Wenn Sie sich noch auf der 3 bulan setelah kejadian tersebut, Stella yang waktu itu baru bangun dari tidurnya. Dia ini dikagetkan dengan Samuel yang tidak ada di sofa. Stella pun berusaha mencarinya. Dan ya, ternyata Samuel telah terbangun dari tidurnya setelah dia tertidur selama 3 bulan lamanya. Di sini Samuel dan Stella pun saling melemparkan senyum, sebelum pada akhirnya mereka berdua pun saling berkenalan dan memutuskan akan memulai kehidupan baru mereka bersama. Dan film pun selesai. Ya, film berdurasi 1 jam 31 menit ini menurut saya cukup rekomendasi buat kalian tonton, karena ceritanya yang ringan dan mudah dipahami oleh penontonnya. Tapi terlepas dari cerita yang ringan dan mudah dipahami,
Ada beberapa hal yang menurut saya agak mengurangi nilai saya untuk film ini. Contohnya seperti wabah tidur massal yang tidak diceritakan secara detail. Sama nggak ada scene juga yang memperlihatkan situasi saat terjadinya wabah tersebut. Ya, bayangin aja kalau ada scene-scene yang menunjukkan kekacauan kota saat terjadinya wabah tidur massal. Wah, pasti itu akan menjadi nilai plus sendiri bagi film ini. Tapi ya udahlah ya. Oh iya, film ini sendiri mendapat nilai 4,7/10 di IMDb. Tapi kalau boleh saya kasih nilai buat film ini, saya bakal kasih 5/10. Karena saya suka dengan pembawaan alur filmnya yang simple dan tidak maju mundur. Ya, oke mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya Indra cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.